Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallah isna asara sahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, segenap para alim ulama, para asatidz, para hujjat dan juga tokoh masyarakat, para guru sekalian yang berbahagia, hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus untuk guru-guru kita yang malam hari ini hadir. Tidak bisa disebutkan persatu nama beliau, kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa diberikan panjang umur. Amin. Allah berikan berkah dunia, berkah akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menangkan dakwah mereka. Kita yang hadir malam hari ini, yang punya hajat mudah-mudahan hajatnya kabul. Amin. Yang punya hutang mudah-mudahan hutangnya lunas. Amin. Kencang apa yang kencang ini? Kencang mah. Mudah-mudahan bagi kita yang punya kesulitan, mudah-mudahan Allah bukakan kesulitannya. Amin. Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan rezekinya yang banyak. Amin. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Para bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, kumpul kita malam ini berjumpa kembali di majelis ta'lim Al-Istiqomah, pimpinan dari Akhinal Mahbub, tentunya yang tidak lagi asing di tengah-tengah kita, Bapak Al-Ustadz Saiful Mata'alallah bituli hayati. Amin.
di rumah kediaman dari Ustadz kita yang malam hari ini alhamdulillah sudah Allah perkenankan untuk kita hadir duduk bermuajahah di majelis yang mulia, di tempat yang mulia, di waktu yang juga mulia. Kenapa mulia? Karena malam hari ini kita masih berada di bulan haram. Sementara bulan haram adalah bulan yang disandingkan dengan asma Allah, disebut dengan Syahrullah. Maka tidak ada nama yang disandingkan dengan asma Allah, melainkan itu nama menjadi nama yang paling utama. Dikatakan oleh Syekhul Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an, siapapun orang yang memasuki Syahrul Muharram, bulan yang memang dimuliakan oleh Allah dengan sandingan nama Syahrullah, orang yang melakukan kebaikan di dalamnya dikali lipatkan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara yang buruk khusus di bulan ini, di bulan Muharram, Allah kali lipatkan menjadi kelipatan yang banyak dari dosa yang dilakukannya. Na'udzubillahi min. Makanya di Al-Quran dikatakan fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian berlaku zolim pada diri kalian ataupun pada seluruh makhluk-makhluknya Allah. Maka malam hari ini kita kumpul tak lain dan tak bukan mengambil barokah daripada Asy-Syahrul Hurum. Kita coba untuk membahas, mengupas seputar fadilah dan juga amalan yang bisa dilakukan oleh kita kaum muslimin ketika menginginkan mendapatkan keutamaan dari Allah. Hadirin Pak, kopinya udah ada? Insyaallah. Rokoknya Ramadan mah komplit. Syekhul Imam Abu Bakar bin Muhammad Asy-Syatta di dalam kitab I'anah Al-Talibin, beliau menyatakan setidaknya ada 12 amalan yang bisa dihadirkan bagi kita yang berada di bulan Muharram. Apa yang pertama? Beliau menyatakan as-shalah was-siyam was-shadaqah. Hadirkanlah fadilah yang Allah berikan di ini bulan Muharram dengan memperbanyak salat, memperbanyak puasa, memperbanyak sedekah. Artinya salat, puasa, sedekah min a'malis shalih yang apabila diniatkan untuk memuliakan Allah, maka akan ganti Allah muliakan dia. Dinyatakan oleh sahabat Nabi, beliau adalah Zauban radhiyallahu anhu. Suatu ketika baginda Nabi berjalan-jalan ke pemakaman umum. Beliau menangis, memanjatkan kedua tangannya, mengucurkan air matanya, lama berdoa, sementara Sauban hanya bisa terdiam. Selesai itu baginda Nabi ditanya, ya Rasul, saya belum pernah melihat engkau berdoa begitu lama, layaknya malam hari ini mengangkat kedua tanganmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Rasulullah kemudian mengatakan, ya Sauban adalah saudaramu. Malam hari ini banyak di antara mereka yang sedang mendapatkan siksa kubur. Mereka mendapatkan bagian daripada amal buruknya ketika mereka di dunia. Aku berdoa kepada Allah, aku mintakan kepada Allah agar Allah memberikan ampunan kepada mereka. Ya Sauban, andai kata mereka ketika hidupnya puasa 1 hari saja di bulan haram, niscaya mereka tidak akan diazab di dalam kuburnya. Mendengar ini, sahabat Sauban kemudian bertanya, ya Rasul, adakah orang yang melakukan amal soleh dari mulai sholat sunnah, melakukan puasa, melakukan sedekah, bisa menghantarkan kemuliaan di sisi Allah di bulan yang sangat mulia, bulan haram? Apa kata baginda? Ya Sauban, tidaklah orang ini berniat memuliakan Allah, melainkan Allah muliakan dia. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin, ini kabar bagaimana Rasulullah memberikan nasihat kepada kita. Ada saudara kita yang sudah masuk ke dalam liang kuburnya, beribu-ribu manusia berharap kepada Allah agar dikembalikan lagi ke bumi, dikembalikan lagi ke dunia, hidup sehat, bisa sholat, bisa puasa, bisa sedekah, tapi mereka tidak bisa melakukannya. Sampai-sampai dalam sebuah riwayat dikatakan, kisah tentang pentingnya amal soleh nyata akan dihadirkan, diterima oleh orang-orang yang melakukannya ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekhul Imam Utsman bin Ahmad Asy-Syakir di dalam kitab Zurratun Nasihin menuturkan tentang riwayat seorang wanita di Baitul Maqdis yang apabila memasuki bulan haram, beliau melakukan amalan yang sepele tapi besar ganjarannya. Pak, niatin hadir malam ini buat muliain bulannya Allah. Amin. Ya, jangan karena kopinya. Niatkan hadirnya kita malam hari ini, memuliakan ini bulannya Allah, sedekap duduk, baca maulid, bersolawat pada Rasulullah, membaca tahlil dan tahmid adalah untuk memuliakan bulannya Allah. Kenapa? Di Baitul Maqdis ada seorang perempuan yang apabila masuk bulan haram, dia selalu menggunakan kain wol spesial untuk memuliakan Allah. Hal ini dilakukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, terus seperti itu sampai akhirnya dia memanggil putra kesayangan tercinta, "Nak, kalau ibu nanti mati meninggal dunia, tolong jenazah ibu dikafani dengan kain wol yang biasa ibu pakai." Kata anaknya, "Iya bu, yang penting ibu sehat ya. Bismillah, saya doain panjang umur." Ya, gak lama Allah mentakdirkan beda. Sang ibu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dipanggil, sang anak ingat wasiat ibu. Kain wol yang sedianya sudah disiapkan sebagai kain kafan dipegang. Ya Allah, ini kain kafan lusuh, kasar. Sepertinya tidak tega menjadi putra melihat ibunda diwakafkan, dikafani dengan kain yang begini kasarnya. Saya ganti sama yang baru.
Ya, masih kuat rezekinya. Beli kain kapan yang semeter kurang lebih ya 500.000. Ya, bahasa kita kain kapan, kain mori. Ya bang, bang, mau pakai yang semeter berapa? 50. Udah punya belum? Belum. Romannya kalau di rumah ada kain kapan gak bisa tidur. Akhirnya diberikan kain kapan yang termahal untuk mencintai, menghormati, menyayangi sang bunda. Dikafanilah ibunda tercinta dengan kain kafan itu, kemudian disolati, habis disolati dimakamkan. Sang anak pulang ke rumah mendoakan orang tuanya, ya Allah berkahi ibunda, sayangi ibunda. Malam semakin larut, mata semakin berat, kantuk sudah mulai datang. Ternyata dia pun tertidur. Di dalam tidur itu ibunda datang menghampiri anak kesayangannya. Tong, gua mah kagak demen banget sama lu, najis teralala lu. Nah, apa bisa begitu? Dikasih amanah, ngapain emak sama kain kapan yang udah disiapin. Wol itu bukan sembarang kain, nak. Itu kain emak pakai kalau masuk bulan haram. Gusti malah diganti 1 meter 500.000. Itu kagak demen banget gue mah. Ya, ini anak soleh bang, anak soleh. Dengan isyarah kayak begitu, emaknya datang di kuburan ngeliat, gak mau senyum. Ya Allah mak, ngapa jadi begini? Gurijat. Apa gurijat? Dia bangun dari tidurnya, ambil kain kapan orang tuanya, dijembreng. Masya Allah, saya nggak tahu ini sejarah kain kapan seperti itu adanya. Ternyata ini kain kapan bukan sembarang kain kapan. Itu kain kapan, kain yang suka dibawa untuk berkhotbah kepada Allah, zikir sama Allah, tasbih sama Allah, khusus di bulan Muharram. Oh, makanya nanti kalau pulang dari sini, baju yang kita pakai jangan dicuci, ya, biarin pakai terus. Kenapa? Ini baju khusus ngaji di bulan Muharram. Kapan? Di Ustadz Niti. Jangan sekali-kali dicuci sampai nanti kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, begitu mati bilang sama ibu, nanti kalau babak lu mati, babak pesen bajunya dipakai buat ngapain. Soalnya nggak ada yang bawa kayak kapan nih malam. Ada yang bawa nggak? Bawa aja baju biasa. Ya, kalau kita bukan kain kapan, lebih cocoknya kita mah kayaknya bawanya daun pisang. Ya, supaya nanti masuk ke kuburan ditanya sama malaikat, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Gampang jawab. Jangan ditanya, saya mah lontong. Nah, saya mah kain kapannya kayak apa? Daun pisang. Ya Allah. Akhirnya sang ibu didatangi ke kuburnya, saudara. Itu kuburan digali, berharap kepada Allah. Sang bunda ridho kepadanya. Ya Allah, sambil mencucurkan air mata, dia gali itu kuburan ibunda. Ya Allah, maafkan bunda, tidak jadi anak soleh, diamanahin. Ya Allah, ternyata kain kapannya diganti, bunda gak ridho, maafin ya Allah. Pak, begitu digali, apa yang terjadi? Ternyata jenazahnya hilang, nggak ada di liang lahat. Jasadnya hilang, padahal belum sampai 24 jam jasadnya udah nggak ada di dalam kuburnya. Masya Allah, sang anak menangis tidak kadung
selesai. Gusti, jadi dah anak durhaka begini pada, aduh modal dah gua dah. Neraka ini gak bisa-bisa Gusti. Kayak kapan itu punya ibunya dipegang penuh dengan erat, nangis dia di hadapan Allah, kembaliin orang tua saya ya Allah. Apa katanya Imam Ghazali di kitabnya yang berbeda? Kalau tadi Syekh Utsman bin Ahmad Asy-Syakir, Imam Ghazali di kitabnya menyatakan ada suara tanpa rupa yang mengatakan dengan jelas. Takut loh. Bocah ngaji di depan saya merinding. Tidur ya, hati-hati. Ternyata ada suara tanpa rupa yang mengatakan, aku tidak akan pernah meninggalkan orang yang memuliakan bulan Allah sendirian di kuburnya. La natrukuha furoda. Kami tidak akan pernah meninggalkan dia sendirian di kuburnya. Kenapa begitu? Ibumu orang yang memuliakan bulannya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Akhirnya penuh penasaran, hari ulama bertanya, ya Ananda, wahai anak yang kehilangan ibu, gerangan amal apa yang dilakukan ibunda ketika hidupnya? Jawabannya tidak hanya sekedar memuliakan bulan haram, tapi ibunda kalau masuk bulan haram selalu baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Berapa kali? 1000 kali. Makanya sunnah masuk bulan haram memperbanyak bacaan surah Al-Ikhlas. Mau nggak begitu? Mau. Lu mati jenazahnya hilang, mau lu? Ya, kita mah hilang bukan hilang ditaruh di surga, hilang dimakan Sumanto. Ya, ada yang menggaik. Biasanya hilang dimakan orang. Ya. Nih, Syekhul Imam Abu Bakar Muhammad As-Satta menyatakan, banyakkan untuk kita kaum muslimin selain sholat, selain puasa, selain sedekah, banyakin baca Qul huwallahu ahad. Lagi duduk baca Qul hu, lagi tiduran baca Qul hu, nungguin lampu merah baca Qul hu, lagi ngegoes baca Qul hu, lagi main burung cacat cicit Qul hu gitu. Pokoknya mah diganti sama komplit udah. Baca Qul hu, tapi jangan kayak Abu Nawas. Qul hu nya bilang Qul hu baik, Qul hu. Nah, maksudnya Qul huwallahu Allahus lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Lu kenapa kudu Qul hu? Bukan ada Al-Qur'an yang lain? Surah Al-Baqarah, ada surah Yasin. Kenapa kalau ngomong selalu Al-Fatihah? Kenapa enggak kali-kali Yasin? Pilihannya kalau enggak Fatihah, Qul hu, Fatihah Qul hu. Yang ada ya? Nanya kayak gitu ada ya? Ada itu ustaz yang nanya begitu. Ya. Sebentar Fatihah, sebentar Qul hu. Norak banget, kayak enggak ada Al-Qur'an yang lain baik. Ya Allah. Jangan marah ya. Jangan diikutin. Biarin lo ngomong kayak gitu nggak apa-apa, mungkin belum paham ilmunya. Tapi kita yang baca Qul hu bersenang hatilah, karena ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu Wa ta'ala. Apa kata baginda Rasulullah mengatakan, siapa orang yang baca Qul hu 1 kali sama dengan dia membaca sepertiga Al-Quran. 2 kali Qul hu 2/3 Al-Quran. 3 kali Qul hu khatam Al-Quran. Baca Qul hu 1 kali sama dengan orang yang baca Quran 10 juz. Jangan dikira itu, makanya baca 10.000 kali
kali baca itu berapa pahalanya? Masya Allah. Jangan dengerin kalau ada ustadz yang bilang kayak begini, ngapa sih baca kulhu baik? Terserah, kulhu aja. Yang penting semuanya sejajar sejalan dengan yang diperbolehkan oleh agama. Betul lah betul. Jangan dibuat susah gitu. Ya, kalau emang udah rahmat ambil, jangan dihalangin. Kita mah pengennya dihalang-halangin baik. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah sesuatu yang paling mudah dari Al-Qur'an. Ya bisanya baca kulhu ya kulhu. Alhamdulillah, segitu masih baca kulhu daripada naik mobil sebentar-sebentar ngomongnya jelek banget, sambar geledek setan, buset, setan banget loh. Apa Pak? Ada yang begitu? Iya, saya kadang naik Grab kayak gitu Bang. Ada yang kayak begitu. Apa sopir kenapa jadi begitu mulutnya ya? Sebentar-sebentar ngomel Pak, apalagi sopir truk mah belakangnya banyak tulisannya dia mah. Jangan, ayo ganti sama zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Itu yang pertama. Kulhu. Berikutnya dikatakan oleh Syekhul Imam Abu Bakar bin Muhammad Asy-Syattar, salah satu daripada kesunahan berada di bulan haram as-shadaqatu wan nafaqatu 'alal iyal, ay at-tawassu 'alal iyal. Banyakin sedekah, luasin kepada keluarga, anak, istri yang apabila di bulan haram biasanya mereka tidak punya kemenangan, kesenangan di dalam hatinya. Muliakan mereka di ini bulan, buat mereka tersenyum bahagia. Yang tadinya biasa dapat jatah, alhamdulillah sebulan 1 juta, bulan ini kasih minimal 2 kali lipatnya, 2 juta. Kenapa? Senang tuh bini, alhamdulillah. Senyum tuh bini, alhamdulillah. Lah itu mah kudu Ustaz panasin dikit di pengajian, kasih tahu sama laki saya bagaimana kagak tiap bulan saya selalu diintimidasi sama laki saya, dizolimi sama mereka. Emang kenapa sih Bu? Gimana tidak Ustaz? Rokoknya doang itu 1 hari Ustaz. Samsu 1 hari Ustaz, Samsu. Berapa duit Samsu? 20 kali 30 hari 600. Buat congornya doang, rokoknya doang, buat mulutnya doang habis 600.000. Lah saya bininya ngejagain bocah, masakin, nyuciin, ngepelin, buru-buru dikasih 600.000. Kata ibu-ibu, merdeka. Untung ada pengajian. Bang, woi, itu baru rokok ya? Baru rokok. Belum yang seneng goes mah. 1 sepeda berapa duit harganya? Ya Allah Bang, sadelnya doang Bang, sadelnya doang itu bikin jantung copot. Percaya kan itu? Harganya itu ada yang sampai 2 juta, 3 juta, itu paling kecil. Belum yang VIP itu. Habis sebulan doang buat beli apa? Pedal. Kata ibunya, Bang, lu mau buat sepeda apa? Gue SPA apa dikeluarin, giliran buat gua aja dah. Minta dikit tadi. Kalau dikasih pisang, ih campur geledek. Betul apa betul? Betul. Betul lagi. Ya, itu baru yang goes, belum yang punya burung itu. 1 burungnya berapa duit itu? Masya Allah.
kurungan baru kemarin beli kurungan, beli lagi yang baru. Ikut kontes tiap minggu, burung disuruh berantem, baik ngeluarin suara cacat cicit. Udah. Habis berapa duit itu seminggu itu? Bininya dikasih tuh. Kagak. Belum yang goyang mancing mah. Yang masih gak ada sih. Ya Allah bang, makanya ini malam kita harus banyak istighfar sama Allah. Mohon maaf. Jolim kita sama bini-bini kita, keluarga, ya Allah maafin ya bu ya. At-tawassu'u 'alal iyal, lebih didahulukan sebelum melakukan sunnah berikutnya. Apa? Mashu ra'sil yatim, mengusap kepalanya anak Yatim. kita mah tahunya bulan Muharram teh cuma ngusap kepala anak yatim, giliran anak bini kagak diperhatiin. Itu teh sunnah yang lain, itu teh masih ada sunnah yang lain. Kalaupun fadilah, keutamaan kita memberi sodako, kemana dulu kita sodako? Ke anak yatim atau ke anak bini? Jawabannya tentu ke anak istri kita jauh lebih utama dibandingkan kepada anak yatim. Betul apa betul? Betul. Kenapa begitu? Karena anak yatim bisa jadi dia bukan kerabat kita. Anak yatim bisa jadi dia mungkin bukan tetangga dekat kita, orangnya jauh, Pak, woi. Tapi yang di depan mata, bini kita, anak kita, tiap hari di depan kita. Kadang-kadang kita menjolimi mereka. Ada yang kawin lagi gak pernah mikirin anaknya. Betul. Kawin lagi gak pernah mikirin bininya. Betul apa betul? Ya Allah, jangan ya Pak ya Bang. Gue dikatakan oleh para ahli ulama, siapa orang yang memberikan kebaikan pada keluarganya, at-tawassu 'alal iyal fil muharram, dia tidak akan menjadi fakir. Allah kayain, dia punya rezeki, Allah berikan berkah. 1 tahun berikutnya Allah akan gampangkan kemudahan daripada rezekinya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ini sodako saudara, sodako. Maka jangan sepelekan sodako. Baru setelah an-nafaqatu 'alal iyal, mashu ra'sil yatim, disunahkan di bulan Muharram kita untuk mengusap kepalanya anak Yatim. ya. Ini malam pada dapat acara Muharram, jadi nggak nyantunin anak yatim nih. Gue sebel banget dibilang kagak jadi, ini najis gue mah. Ngapa kagak jadi ini? Ngapa? Bang, la ilaha illallah. Menyantuni anak yatim menjadi fadilah di bulan haram yang apabila kita lewatkan begitu saja menjadi fadilah yang sia-sia kita buang. Kenapa begitu? Karena memuliakan anak yatim dispesialkan oleh baginda Nabi, dilakukan di bulan Muharram. Apa katanya? Siapa orang yang mengusap kepala anak yatim, 1 helai rambut yang kemudian diusapnya, Allah berikan kali lipat dengan 10 kebaikannya. Memberi makan kepada anak yatim, Allah akan berikan ganjaran pahala layaknya dia memberi makan kepada anak cucu Nabi Adam alaihi salam seluruhnya. Bang, ayo masih Muharram, jangan bilang gak punya duit. Nanti sama malaikat dicatat kagak ada duit lo, beneran nanti.
Bang. Woi. Ngecerek lagi kita ngecerek. Ngecerek. Ya, mumpung di sini minta izin. Gimana kalau kita buka itu kotak khusus buat anak yatim malam ini? Seadanya dulu. Ya. Pak Ketua mau begitu? Jamaah mau begitu? Mau enggak? Siap atau tidak? Pengen jenazah hilang apa enggak? Hilang, ikut. Saya yakin kita pasti punya cita-cita yang sama, memuliakan bulan Muharram. Betul apa betul? Insyaallah ya. Nanti kita akan sama-sama. Ayo saudaraku, jangan tinggalkan kemuliaan ini walaupun hanya kepada satu anak yatim. Jangan. Ya. Dikatakan di dalam kitab Irsyadul Ibad, di sebuah daerah yang namanya Arai, daerah di daerah Iran, ada satu keluarga yang mendatangi seorang qadhi. Disebut qadhi berarti adalah seorang hakim. Dia tanpa pagi hari dia datang ke rumah itu qadhi, bilang, Tuan Hakim, saya datang kemari tujuannya tiada lain dan tiada bukan minta belas kasihnya Tuan. Setahun sekali saya datang bawa anak cucu saya. Orang tuanya wafat meninggal dunia, sementara saya seorang janda. Ini hari mulia, ini bulan-bulan mulia. Ini hari tanggal 10 Muharram yang disebut Asyura. Ini bulan-bulan Muharram. Tuan, kasihanilah kami anak-anak yatim. Kami butuh yang namanya 5 potong daging, 5 potong roti, dan juga 2 dirham. Buat malam ini aja Tuan, nggak perlu banyak. Bang, ada yang datang ke rumah kita bilang begitu. Tiba-tiba nih hakim bilang, ibu nanti datang lagi Johor ya. Saya lagi sibuk. Saya lagi ada tamu. Tolong Johor nanti datang. Akhirnya pagi dia udah datang dijanjiin Johor, dia datang lagi tuh Johor. Assalamualaikum Tuan Qadhi, saya udah datang. Gimana? Ada apa enggak? Apa katanya nih Qadhi? Datang lagi nanti asar. Saya masih sibuk. Astagfirullah. 2 kali datang, 2 kali penolakan, 2 kali harapan supaya dia bisa makan hari itu untuk anak-anak yatim. Si Qadhi masih mikir-mikir, ngasih jangan, ngasih jangan, ngasih jangan, ngasih jangan. Akhirnya kagak bisa. Ya Allah. Bang, jangan bilang gak punya duit. Ya, walau dikit ayo sisihin 2.000, 3.000 jadiin 1. Alhamdulillah dapat 1 amplop, walaupun cuma dapat 50.000. Bukan ke Ustaz Jamal, bukan, ke anak yatim. Kasih yang paling dekat dulu dah, di tengah-tengah kita. Yang mana? Ya minimal yang ada di kakak 4. Ada nggak anak yatim di tengah-tengah kita? Begitu. Masa cuma 50.000 kita nggak sanggup. Betul apa betul? Ya, ini bukan tentang 50-nya, ini tentang Muharramnya, Asyuranya. Akhirnya ini ibu beserta dengan anak yatim pulang, muka sedih, perut lapar. Ya Allah, dipingpong dari pagi datang, suruh bilang Johor, Johor udah datang lagi, suruh bilang asar, udah asar, bilang suruh maghrib datang. Masya Allah, nemen amat itu orang. Di tengah jalan ketemu sama orang Yahudi. Ini si ibu bilang, Bang, saya ini punya anak-anak yatim, anak saya belum makan. Demi kemuliaan daripada bulan Muharram, kemuliaan Asyura, wahai engkau orang Yahudi, kiranya engkau mau memberikan kebaikan kepada kami.
si Yahudi ternyata nggak paham agama. Dia hanya emangnya Asyura apaan, Muharram emang apaan, nggak pernah ngaji, nggak tahu fadilahnya. Dia nanya, bang, Asyura itu bang tempat dimana Allah muliain para nabi dan rasulnya. Nabi Adam diterima oleh Allah tobatnya ada di hari Asyura. Nabiullah Ibrahim alaihi salam diselamatkan dari panasnya api. Raja Namrus dilempar ke tengah-tengah api, api jadi padam, dingin, terjadi pada hari Asyura bang. Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun, terbuka lautan dibelah jadi dua, terjadi pada hari Asyura bang. Nabi Yunus bin Matta dimakan sama ikan, kuburannya jalan kemana-mana bang, kiri kanan, sampai penjuru bumi dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan itu di hari Asyura bang. Nabi Yakub matanya buta disembuhkan oleh Allah di hari Asyura. Nabi Yusuf diselamatkan dari yang namanya sumur yang begitu gelap di hari Asyura bang. Kalau saya jelasin banyak fadilahnya. Ini kata orang Yahudi, kalau begitu kamu butuh tadi tuh 5 potong roti, 5 potong daging, 2 dirham, saya kali lipatkan dengan 20 kali lipatnya. Boleh ambil tiap hari ke saya ya, saya kasih. Saya senang sama cerita ini Muharram, saya senang sama ini cerita Asyura. Masya Allah. Ini si ibu dan anak yatim pulang dengan bahagia. Alhamdulillah, yang nolong ternyata bukan orang Islam, yang nolong orang Yahudi. Ya Allah, masih ngeh sama Asyura, masih ngeh. Begitu pulang bang, malam pun datang, bulan mulai tampak, mata mulai ngantuk. Ini si Kodi, si hakim akhirnya ketiduran. Begitu tidur diperlihatkan di dalam mimpi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 2 istana terbuat dari intan, yakut, permata berwarna merah, putih, biru, hijau, semuanya indah. Masya Allah, tidak ada istana yang paling hebat yang pernah dilihatnya. Dia liatin, Gusti, itu istana punya siapa Gusti? Kata Allah, tadinya sih punya lo, tapi sekarang bukan punya kau lagi. Punya siapa Gusti? Punya orang Yahudi. Punya orang Yahudi. Iya. Rumahnya di mana Gusti? Rumahnya nih di kampung ini nih. Cari olehmu, minta ridhonya. Ini istana, mudah-mudahan jadi milikmu. Bangun Pak, bangun. Malam itu juga dia keluar mencari rumah si Yahudi yang ditunjukkan di dalam mimpi. Ketemu. Apa katanya di Qadi? Hei Yahudi, tadi siang nolong orangnya, seorang ibu dengan anak-anak yatimnya. Engkau ngasih duit berapa? Engkau ngasih daging berapa? Engkau ngasih yang namanya roti berapa? Saya bayar. Berapapun kau punya harga. Syaratnya satu ya, pahalamu tolong kasih ke saya. Bang, ini ngasih anak yatim bang, kita dapat istana bang, bukan rumah kayak kita ini. Ukuran berapa ini? 6 kali 10, udah lunas belum? Belum. Begitu lunas kalau kita mati mana nih? Iya, diasuransiin. Kalau mati lunas. Tapi kita dapat yang namanya istana hanya dengan menyantuni anak yatim. 2 istana yang luar biasa. Ini orang Yahudi Pak, didatengin gaya begitu. Apa dia bilang? Tuan Hakim, sorry ya, amal yang sudah diterima sama Allah itu mahal. Engkau mau bayar berapa? 2 miliar, gak bakal saya lepas. Tapi kau Yahudi itu gak punya amal, mardud, ditolak. Kunci surga itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yahudi gak bisa dapat surga. Siapa bilang?
Orang semalam saya udah syahadat kok. Pasti abang bilang begini gara-gara abang ngelihat 2 istana kan ya. Tuh, astagfirullah. Ini hakim bilang gua nggak pernah cerita tentang istana, tapi kenapa lu bilang punya istana? Karena semalam saya mimpi bahwa engkau akan datang ke tempat saya dan saya bersyahadat kepada Allah lewat mimpi saya. Bahkan ketika bangun tidur saya pun syahadat kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Istana milik saya. Sorry coy. Ya Allah. Bang, mau nggak istana? Ini Muharram, jangan lewatin, jangan. Ya, jangan pula hanya karena kita baru ngaji. Astagfirullah. Kalau cuma baru ngaji menyebabkan kita terhalang untuk bersedekah, sayang. Ayo kolekan, gitu ya, kolekan 10.000 hayu. Bulan ini Muharram, jangan sampai lewat dari menyantuni anak yatim. Ya minimal majelis kita Al-Istiqomah bisa ngebahagiain lingkungan kita yang ada di kakap 4. Minimal itu Pak, minimal. Setuju? Insya Allah. Nggak ada istilah terlambat ya Bang ya. Ya tuh. Makanya nanti habis ngaji yang ada duit mah keluarin be sekarang gitu ya. Yang gak ada duit besok ayo Pak Ketua boyanya muter keliling. Pada ridho gak nih? Ridho gak? Gitu, semangat supaya kita dapat 2 istana. Istananya surga. Alhamdulillah. Tuh ya, Muharram. Selain daripada itu dikatakan al-iktisal wal iktihal. Sunnah hukumnya mandi sunnah menggunakan yang namanya celak mata. Tuh, kalau misalkan masuk bulan ini Muharram, kalau pagi niat nawaitul ghusla. Ya, sejak niat mandi sunnatan lillahi ta'ala, sunnah karena Allah. Niatin, ya Allah saya mandi tujuannya adalah untuk memuliakan Muharram. Ustaz gimana kalau malam hari ini disekaligusin sama mandi wajib? Cakep. Pulang dari sini bilang sama istri supaya dapat fadilahnya mandi junub, berikut juga mandi sunnah. Tuh, alhamdulillah. Sergap dah, yang cengar-cengir pakainya mau dipraktekin. Maka jangan salah. Jangankan tanggal 10 Muharram yang disebut Asyura, dari tanggal 1 Suroge orang tua kita mah udah pada mandi, betul nggak? Di orang Jawa adatnya, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, kalau udah masuk tanggal 1 Suro ada tradisi mandi, betul nggak? Apa yang dimandiin? Ya macam-macam. Ya, ada aki, ada keris, macam-macam. Lu kenapa begitu? Karena tujuannya adalah memuliakan bulan haram atau bulan Muharram. Tuh ya, makanya kita bersyukur, alhamdulillah. Pakai yang namanya iktihal, celak mata. Celak mata itu batu dari ismit, kita nyebutnya sebagai apa? Sifat, betul ya? Gunain celak mata, itu hukumnya adalah sunnah. Wasilatul rahim, wa ziyaratul alim, wa iyadatul marid. Disunahkan di bulan Muharram ini kita melakukan tali silaturahim, ziarah kepada orang-orang alim, dan yang terakhir adalah apa? Melakukan kebaikan amal soleh dengan menyambangi orang-orang sakit.
Bang, intinya di bulan ini kita perbanyak nyenengin orang gitu ya, perbanyak nyenengin orang. Saya tutup, udah mulai ngantuk. Gue udah ngeliat dari sini kayak tanda yang kelihatan kan. Satu sabda Nabi yang dikatakan oleh beliau tentang fadilah memberikan kebahagiaan ke hati orang-orang yang beriman. Rasulullah menyatakan man dakhala surur 'alal mu'min, siapa orang yang memberikan masukan rasa bahagia ke hati orang-orang yang beriman kepada Allah, ja'alallahu min dzalika surur, niscaya Allah akan menjadikan dari kebahagiaan itu sab'ina alfa malakin, 70.000 malaikat. Ngapain tuh Allah jadikan segitu banyaknya malaikat? Yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Allah jadikan dari kebahagiaan itu 70.000 malaikat. Tugasnya cuma untuk mendoakan istighfar bagi orang yang sudah menghadirkannya. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Bang, 70.000 malaikat ngedoain kita, bang. Ngedoain kalau kita muliain ini Muharram dengan kebahagiaan untuk orang. Makanya anak yatim jarang-jarang dapat kebahagiaan. Betul? Dia bang gak punya bapak. Dari kecil dia udah gak punya bapak. Makanya Nabi kita adalah orang yang yatimnya luar biasa. Dari kecil ayahnya sudah wafat, meninggal dunia, lahir nggak ketemu bapak. Siapa itu? Rasulullah. Betul? Lahir lagi seneng sama ibunya, deket sama ibunya, ibunya diambil sama Allah. Ya Allah, ditanya kepada alim ulama, wahai ulama, wahai kau orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, katamu Rasulullah itu orang yang paling dicintai oleh Allah, tapi kenapa orang tuanya diambil duluan? Katanya Allah mencintai Rasulullah, tapi kenapa orang tuanya Rasulullah diwafatkan oleh Allah? Tidak seperti kami yang masih punya orang tua sampai gede begini, orang tua masih hidup. Sebetulnya kita dicintai Allah, apa jangan-jangan kita dibenci Allah? Rasulullah katanya orang yang paling dicintai Allah, tapi dari kecil orang tuanya sudah diambil oleh Allah. Kenapa begitu? Hadirin, simak jawabannya. Dikatakan oleh alim ulama, sungguh adalah baginda Nabi diambil orang tuanya bukan karena Allah tidak sayang kepada Rasulullah, justru melainkan menunjukkan sayangnya Allah kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Allah menginginkan Nabi kita hanya berpasrah kepada Allah, tidak kepada makhluk yang lainnya. Kalau ada anak punya orang tua, sebentar-bentar yang dipasrahin bukan kepada Allah, tapi pasrahnya dia kepada orang tua. Betul apa betul? Pengen jajan, mintanya bukan ke Allah, mintanya ke orang tua. Wah, jajan gua agak dikasih ngambek. Betul apa betul? Piring dipecahin. Betul apa betul? Ada anak yang gara-garanya pengen dibeliin motor, emaknya sampai dibunuh. Banyak kayak gitu. Tapi Rasulullah mau jajan, minta ke siapa Rasulullah? Dia harus menjadi seorang pengembala kambing hanya untuk memenuhi kehidupannya kepada Allah. Gak jadi peminta, Pak, kagak. Kalau masih ada orang tua, lah bocah minta mulu sama bapaknya. Tapi Rasulullah dari kecil diajarkan bagaimana dia bermandiri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana mahabbah Allah kepada Rasulnya. Kita siap kira-kira kalau begitu? Kadang-kadang yang punya orang tua aja gak syukur. Betul? Orang tua dilupain. Rasulullah sampai bilang, Ummuka, ketika ada seorang anak
sahabat Nabi yang bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling harus kuhormati? Ya ibu. Siapa lagi ya Rasul? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Kemudian siapa ya Rasul? Bapak. Padahal yang ditanya bapak ibunya kagak ada, sudah wafat. Dan Rasulullah adalah al-yatim. Makanya Rasulullah senang sama orang-orang yang bahagia sama orang yatim. Ana wa kafirul yatim kahatini fil jannah. Saya berserta dengan orang yang memuliakan anak yatim bagaikan dua tangan ini, dekat. Wa asar ila asari aihi. Rasulullah mengisyaratkan dengan dua jarinya antara telunjuk dengan jari tengah, dekat. Jangan takut sama dunia, jangan takut sama dunia. Sedekah buat anak-anak yatim. Bang, ayo jangan lewatin Muharram begitu aja. Ya, kolekan. Berapa duit ini kolekannya? Bang, kedua. Ada duit? Belum dihitung. Ya, nanti kita rolin ya. Sudah ngaji ya. Sengaja saya buka begini bukan karena saya marah. Jangan bilang marah, ntar gua ngaji lu pusat marah mulu. Ditambolin mulu kita dari tadi. Lah bukan, ngaji mah emang begini bang. Ngajarinnya dari Rasul. Lah saya bukan ngajarin diri sendiri. Dari Rasul. Kita kudu telan ini yang namanya kepahitan ini obat buat kita sama-sama. Jangan sampai hilang fadilahnya. Makanya kita alhamdulillah bisa ngaji bareng. Ya. Jadi ayo selagi masih bisa, mumpung masih di bulan Muharram, kita muliain ini bulan. Mudah-mudahan kita dapat barokah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Ikan sepat, ikan gabus berendamnya di air tawar. Udah dah. Ya, makin cepat ya makin bagus. Ya, makin cepat ya makin bagus ya. Yang pasti kopi saya udah mulai hafal. Nah, lu dari tadi ngopi, banyak gua mau buru-buru ngopi apa? Ya, mau minum susah. Ya, olah sedikit ya Pak ya. Olah sedikit ada manfaatnya. Olah sedikit ada hikmah, ada manfaatnya. Sekali lagi wakili daripada tuan rumah, kedatangan daripada guru-guru kita, ustadz kita, terima kasih yang sebesar-besarnya datang ke wilayah kita yang ada di perumahan Puri Mutiara Indah. Ustadz-ustadznya wajahnya sebetulnya familiar, sering ketemu ya di majlis-majlis, sering ketemu kiri kanan, masya Allah, alhamdulillah sering ketemu ya. Mohon maaf kalau takzim daripada jamaah kami yang ada di sini dirasakan kurang kepada para ustadz yang hadir. Ya, mudah-mudahan ridho. Ya, terima kasih. Jadi sudah ziarah kemari, kita nggak usah datang ke rumah-rumah beliau, udah datang kemari, alhamdulillah. Ya, teman-teman bentamu udah ngantuk benom, ya udah nyungsep. Ya, terima kasih ya sudah hadir di majelis ini. Mudah-mudahan Ustaz doakan makin berkah, makin banyak panggilan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi ilmu kalian. Allah jadikan anak-anak yang soleh ya, dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ini yang bisa disampaikan untuk doa nanti dimohonkan kepada guru-guru kita yang ada di sini. Mudah-mudahan dengan barokah hadirnya beliau, doa yang beliau panjatkan, kita, jamaah kita, majelis taklim kita semakin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.